semuanya, di video kali ini kita akan ngobrol tentang sistem pembayaran. Nah, kita bakal lihat nih berbagai cara bayar yang biasa kita pakai dan kenapa sih sistem pembayaran itu penting banget buat kelancaran transaksi sehari-hari. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah mekanisme untuk memindahkan uang dari pembeli ke penjual dalam suatu transaksi ekonomi. Sistem ini menjamin pembayaran berlangsung secara aman dan lancar. Nah, dalam sistem pembayaran terdapat unsur atau komponen. Unsur atau komponen tersebut meliputi 1. Alat pembayaran. Nah, alat pembayaran ini adalah instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi keuangan. Bisa berupa uang tunai ataupun non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, cek, transfer elektronik, e-wallet, dan kris. Yang kedua, lembaga perantara. Nah, lembaga perantara ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran, seperti bank sentral, bank komersial, dan penyedia layanan pembayaran. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur tersebut adalah teknologi yang mendukung sistem pembayaran, seperti jaringan komunikasi, server data, dan sistem keamanan. Dan yang terakhir, ada pelaku transaksi. Nah, pelaku transaksi ini adalah individu atau lembaga yang memakai sistem pembayaran dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Nah, tujuan utama dari sistem pembayaran adalah untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung secara cepat, aman, dan efisien, sehingga perpindahan uang dari pembeli ke penjual berjalan secara lancar dan tanpa hambatan. Nah, dalam sistem pembayaran ini memiliki berbagai prinsip. Yang pertama, keamanan. Keamanan ini berfungsi agar transaksi terlindungi dari kesalahan dan penipuan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini berfungsi supaya waktu dan biaya transaksi dapat ditekan. Yang ketiga, kesetaraan akses. Kesetaraan akses berfungsi agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk menjamin hak pengguna dan memastikan setiap transaksi berlangsung secara jelas, adil, dan transparan. Nah, dalam sistem pembayaran terdapat alat pembayaran. Apa sih alat pembayaran itu? Nah, jadi alat pembayaran adalah instrumen atau mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, transfer nilai dalam kegiatan ekonomi. Artinya, bukan hanya uang tunai yang kita pegang, tapi bisa juga bentuk lain yang diterima sebagai pembayaran. Ada 2 jenis alat pembayaran. Yang pertama, tunai atau cash, dan yang kedua, ada non-tunai atau non-cash. Tunai sendiri ialah uang fisik yang sah menjadi alat pembayaran. Sedangkan non-tunai adalah instrumen pembayaran yang tidak melibatkan uang fisik secara langsung, misalnya transfer, cek, kartu, atau dompet digital. Nah, selayaknya sistem pembayaran, alat pembayaran juga memiliki fungsi. Fungsi dari alat pembayaran adalah untuk memfasilitasi transaksi barang atau jasa dan memudahkan pertukaran. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, penyimpanan nilai yang terkadang menjadi standar penundaan pembayaran. Alat pembayaran dapat diterima, maka terdapatlah syarat sah alat pembayaran. Nah, syarat sah alat pembayaran dapat diterima secara umum harus memenuhi syarat seperti diterima luas oleh masyarakat, nilainya stabil, mudah dibawa dan dibagi, dan dikelola oleh lembaga yang sah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah alat pembayaran. Terdapat 6 masa pada sejarah alat pembayaran. Yang pertama, masa barter. Pada awal peradaban seperti di Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok, masyarakat bertransaksi dengan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Sistem ini sederhana, tapi tidak efisien karena sulit menemukan orang yang saling membutuhkan barang yang sama. Nah, syarat dari barter sendiri adalah 1. Kebutuhan timbal balik atau double consignment of one. Yang kedua, nilai barang sebanding. Yang ketiga, barang mudah dibagi dan dibawa. Yang keempat, barang tahan lama dan mudah disimpan. Dan yang terakhir, ada kesempatan bersama. Yang kedua, ada masa uang komoditas.
Untuk menggantikan barter, muncullah uang komoditas seperti garam, beras, logam, atau kerang kauri. Sistem ini digunakan di Mesir, China, dan Nusantara kuno. Barang-barang tersebut dipilih karena memiliki nilai intrinsik, namun tetap tidak praktis karena sulit disimpan dan dibawa. Nah, kelebihan dari uang komoditas sendiri adalah yang pertama, memiliki nilai intrinsik. Kedua, tahan terhadap inflasi. Ketiga, diterima secara luas. Keempat, sulit dipalsukan. Dan yang terakhir, dapat menjaga keseimbangan ekonomi. Sedangkan kekurangan dari uang komoditas adalah 1. Sulit dibawa dan disimpan. 2. Sulit dibagi dalam nilai kecil. 3. Nilainya bisa berfluktuasi. 4. Tidak efisien untuk ekonomi modern. Yang ketiga, ada masa uang logam. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kerajaan Lydia di Turki menciptakan logam pertama dari emas ke perak. Uang logam ini lebih awet, lebih mudah dibawa, dan memiliki nilai stabil. Peradaban Romawi kemudian menyempurnakannya untuk perdagangan besar. Nah, kelebihan uang logam sendiri yaitu 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua, sulit dipalsukan. Yang ketiga, cocok untuk transaksi bernilai kecil. Yang keempat, memiliki nilai intrinsik atau tergantung bahan pembuatnya. Dan yang terakhir, mudah dikenali dan dibedakan berdasarkan bentuk serta nominalnya. Sedangkan kekurangan uang logam sendiri ialah yang pertama, berat dan tidak praktis untuk jumlah besar. Yang kedua, biaya produktif relatif lebih tinggi dibanding nilainya. Yang ketiga, mudah hilang karena ukurannya kecil. Yang keempat, kurang efisien untuk transaksi non-tunai atau besar. Dan yang terakhir, dapat berkarat atau kusam seiring waktu. Yang keempat, masa uang kertas. Pada abad ke-7 Masehi, dinasti Tong dan Song di Cina menciptakan uang kertas sebagai surat jaminan logam berharga. Konsep ini menyebar ke dunia Islam dan Eropa, lalu ke Indonesia pada masa VOC. Uang kertas lebih ringan dan mudah digunakan. Kelebihan uang kertas sendiri ialah yang pertama, ringan dan mudah dibawa. Yang kedua, mudah disimpan dan tidak memakan tempat. Yang ketiga, nilainya pasti dan diakui secara luas. Yang keempat, mudah dihitung dan digunakan untuk transaksi. Dan yang terakhir, biaya produksinya lebih murah dibanding uang logam. Sedangkan kekurangan uang kertas sendiri ialah yang pertama, mudah rusak atau sobek. Yang kedua, mudah dipalsukan. Yang ketiga, nilainya bisa turun karena inflasi. Yang keempat, tidak memiliki nilai intrinsik atau nilainya hanya berdasarkan kepercayaan. Dan yang terakhir, rentan hilang atau terbakar. Yang kelima, masa uang giral. Di Eropa abad ke-19, berkembanglah uang giral. Nah, uang giral itu apa sih? Uang giral adalah saldo di rekening bank yang bisa digunakan melalui cek atau transfer. Di Indonesia, dikenal sejak di Javas Bank pada tahun 1828. Uang ini memudahkan transaksi tanpa membawa uang tunai. Nah, kelebihan uang giral sendiri adalah yang pertama, praktis untuk transaksi dalam jumlah besar. Yang kedua, aman karena tidak perlu membawa uang tunai. Yang ketiga, mudah dan cepat dipindahkan melalui sistem perbankan. Yang keempat, dapat digunakan untuk pembayaran jarak jauh, misalnya transfer, cek, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lebih efisien dalam pencatatan keuangan. Nah, sedangkan kekurangan uang giral sendiri adalah yang pertama, hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki rekening di bank. Yang kedua, tidak semua tempat menerima pembayaran giral. Yang ketiga, bergantung pada sistem perbankan dan jaringan internet. Yang keempat, rentan terhadap kejahatan cyber atau hacking, penipuan online. Dan yang terakhir, tidak bisa digunakan saat sistem bank mengalami gangguan. Dan yang terakhir, ada masa uang elektronik dan digital. Pada abad ke-21, muncul uang elektronik seperti kartu debit, e-money, dan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Sistem ini praktis dan cepat digunakan luas di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kelebihan uang elektronik sendiri adalah yang pertama, praktis dan cepat digunakan untuk transaksi. Yang kedua, tidak perlu membawa uang tunai. Yang ketiga, aman karena dapat dilindungi dengan PIN atau sistem keamanan digital. Yang keempat, dapat digunakan untuk transaksi online maupun offline. Dan yang terakhir, mempermudah pencatatan dan pengawasan pengeluaran.
Sedangkan kekurangan uang elektronik sendiri yaitu: 1. Bergantung pada jaringan internet atau sistem elektronik. Yang kedua, ada resiko kehilangan saldo jika kartu atau HP hilang atau diretas. Yang ketiga, tidak semua tempat menerima pembayaran elektronik. Yang keempat, ada batas maksimum saldo dan transaksi. Dan yang terakhir, bisa terkena biaya administrasi atau potongan tertentu. Nah, contoh penggunaan alat pembayaran dalam sehari-hari adalah saat seseorang membeli sayur di pasar tradisional, ia biasanya membayar menggunakan uang tunai berupa lembaran rupiah. Penjual pun memberikan uang kembalian secara langsung. Transaksi seperti ini menunjukkan kemudahan penggunaan uang tunai yang tidak memerlukan alat tambahan selain uang fisik itu sendiri. Sementara itu, di tempat lain, seseorang mungkin membeli minuman di kafe modern dengan menggunakan kartu debit atau e-wallet di ponselnya. Ia cukup menempelkan kartu atau memindai kode QR untuk menyelesaikan pembayarannya. Transaksi ini merupakan contoh penggunaan uang non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan aman karena tidak perlu membawa uang fisik.